Seperti yang kita ketahui di Underworld sebelumnya, kalau si Selen berhasil mengalahkan para Roger yang sudah bergelar Profesor Doktor dengan berbagai macam eksperimen gilanya, salah satunya adalah dengan menciptakan para Roger berukuran besar, di mana anak si Selen pada saat itu menjadi incaran mereka untuk menyempurnakan eksperimennya. Dan kali ini di Underworld Blood War, si Epi masih jadi prioritas para Roger. Satu-satunya pilihan yang harus diambil si Selen adalah menyembunyikannya dari dunia ini, bahkan dari diri si Selen itu sendiri, sehingga tidak akan ada yang bisa menuntun untuk bisa menemukannya. Galau tingkat tinggi, gengs. Kini si Selen tinggal sebatang kara, sudah mah tidak punya perkumpulan alias geng. Putri dan kekasihnya yaitu si Michael, mereka semua telah menghilang dan film pun baru akan dimulai. Diawali dengan dibeberik alias dikejarnya si Selen oleh para Roger, mereka dapat perintah dari pimpinan barunya untuk menangkap si Selen hidup-hidup. Siapa cena gengs? Pemimpin baru mereka, biasanya mereka diperintah untuk selalu membunuhnya, namun kali ini berbeda dengan alasan yang belum diketahui. Masih bersama si David, dia berhasil menemukan si Selen meski sebelumnya kesulitan untuk melacak si Selen, tapi tujuannya bukan untuk si Selen melainkan sedang mencari keberadaan si Evie. Si David pun memberitahu si Selen akan bahaya yang sangat besar sedang menanti kalau para Roger kembali beraksi, namun kali ini berbeda, mereka lebih disiplin dengan pemimpin barunya bernama Marius. Dan terungkap tujuan para Roger untuk menangkap si Selen hidup-hidup adalah supaya si Selen bisa menunjukkan di mana putrinya sekarang berada. Darah si Evie diyakini si Marius bisa membuatnya mendapatkan kekuatan unlimited. Satu para Roger ternyata masih hidup namun tidak dibunuh si Selen karena si Selen mau supaya dia menyampaikan salamnya pada pimpinan mereka yaitu si Marius. Si Selen mencurigai peluru yang bersarang di perut si David dan harus segera mengeluarkannya. Scene berpindah ke GH Pampir, jelas desainnya mirip-mirip dengan GH Pusat yang dipimpin si Victor karena GH ini merupakan cabang wilayah timur yang kala itu dipimpin oleh salah satu tetua agung yaitu si Amelia, dan yang datang ternyata si Thomas atas undangan para dewan. Dia juga merupakan alumni dewan sini yang pergi ke barat untuk mendirikan cabang baru di sana, namun sayangnya cabang tersebut telah hancur oleh serangan para Roger waktu itu. Disambut oleh si Varga yang kalau di perkumpulannya si Victor kala itu, kedudukan si Varga ini sama dengan si Selen sebagai prajurit elit penebar maut. Sebelum bertemu dengan seluruh anggota dewan, si Thomas diminta si Semira untuk menemuinya secara pribadi di ruangannya. Si Semira ternyata anggota dewan yang baru saja diangkat. Dia sangat mencemaskan perkumpulan yang semakin lemah, tidak terkecuali dengan perkumpulan cabang wilayah timur ini. Meski sangat dikenal sebagai benteng pertahanan, tapi tidak bisa dapat dipungkiri kalau jumlah prajurit elit penebar maut di sini tidak seperti terakhir kali saat si Thomas meninggalkannya. Si Thomas tahu bagaimana sifat si Samira yang selalu punya rencana di balik rencana, tapi dia tetap menyetujui permintaannya karena memang masuk akal dan sangat diperlukan untuk membujukkan para dewan mendatangkan si Selen sebagai pelatih prajurit elit supaya pertahanan geng Pampir semakin kuat. Entah apa yang direncanakan si Semira karena dia sendiri sebenarnya sangat membenci si Selen karena telah membunuh dua tetua agung mereka. Si Semira waktu itu juga ikut menekan surat pernyataan kalau si Selen pengkhianat dan halal untuk dibunuh. Akhir-akhir ini para Roger semakin agresif dan semakin maju, sementara kita geng Pampir malah stagnan disibukkan dengan spesies Pampir murni yang kata si Semira itu hanyalah wadul alias omong kosong. Dibantah si Thomas kalau si paling murni di antara kita semua adalah si Selen karena dalam dirinya mengalir darah Corvinus. Dia sangat istimewa dan menceritakan juga bagaimana si Selen mampu menghidupkan kembali jantung putranya yang telah mati.
Ini dia sosok si Marius pimpinan baru para Roger. Seperti ini bentukannya, betapa sangat disegani dan ditakutinya dia. Para Roger yang sedang meributkan sesuatu pun seketika ngajarentul ketika si Marius datang. Si Marius menggambarkan seluruh wilayah yang akan segera mereka kuasai dan melihat geng vampir di ambang kepunahan. Hal itu tidak akan terjadi kalau kita tidak bersatu. Karena dengan bersatu kita akan kuat. Setelah itu si Marius menemui prajurit yang dikirim tadi dan hanya tersisa satu yang kembali. Dia melapor kalau dirinya sengaja dibebaskan untuk memberitahu si Marius kalau si Evie telah menghilang dan tidak akan ada yang bisa menemukannya karena si Selen sendiri pun tidak tahu di mana keberadaan putrinya saat ini. Si Marius tidak percaya itu dan menganggap si Amang ini tidak berguna, tapi dosanya dapat diampuni setelah si Amang ini memberitahu kalau dia sempat menanamkan pelacak pada tubuh temannya si Selen. Si Selennya sendiri sedang membedah perut si David untuk mengeluarkan benda yang ada di dalamnya. Kembali ke GH Timur, Kongres para Dewan pun dimulai. Awalnya, para Dewan menolak permintaan si Thomas untuk mendatangkan si Selen yang mereka cap sebagai pengkhianat dan tidak bisa dipercaya. Namun, dikarenakan mereka berdua telah kong kali kong, akhirnya tetua mereka pun luluh juga beliau bernama Cassius dan menyetujui saran si Thomas untuk memanggil si Selen ke GH Timur. Nampaknya mereka terlambat mengeluarkan pelacak. Para Roger sepertinya sudah tiba di sana yang ternyata mereka adalah utusan si Semira. Bisa dengan mudah menemukan lokasi mereka berdua karena tempat persembunyian geng vampir yang tinggal hanya beberapa lokasi saja. Si Selen sempat menolak dan tidak percaya dengan rencana GH Timur dalam perekrutannya. Namun surat dari si Thomas bisa meyakinkan si David akan jaminan keselamatan si Selen. Ditambah para Roger yang sudah sampai ke sana juga membuat mereka berdua akhirnya ikut dengan utusan si Semira, membuat si Marius dan Reng-Rengan mendapat zong karena si Selen yang sudah pergi. Tanpa basa-basi, si Semira menyambut si Selen dan memperkenalkan si Varga yang akan jadi asistennya si Selen dalam pelatihannya untuk pembentukan Death Dealer baru. Sebagai penghormatan atas ketersediaannya si Selen, para dewan akan mengadakan pesta kecil-kecilan di taman dan pesta tersebut pun singkat cerita sudah selesai dilaksanakan. Selain tangan kanan si Semira, si Varga ini ternyata juga sebagai cem-ceman si Semira. Sambil ngagerenyem nilem, si Semira berkata kalau rencananya sedikit demi sedikit telah berjalan dengan mulus. Sedangkan si Marius, dia sepertinya merupakan orang bagian dari eksperimen si Jacob karena dia menyuntikkan darah yang entah itu darah siapa. Sepertinya dia terinspirasi dari si Jacob. Pelatihan pun langsung dimulai karena mereka tidak punya waktu untuk leha-leha. Namun tidak lama datang si Varga. Alangkah afdolnya jika pelatihan ini dimulai dengan sebuah simulasi untuk mempertontonkan bagaimana cara menghadapi para Roger yang baik dan benar dengan si Varga yang akan menjadi para Rogernya. Walah ieng, bukan hanya melumpuhkan si Selen dengan racun Nightshade yang biasanya racun tersebut melekat di sel vampir dan mematikan, dia juga membantai seluruh calon prajurit baru menggunakan bedil si Selen dengan peluru Yupi supaya rencana si Sirit Samira ini tidak bocor dan berjalan dengan mulus. Si Semira melakukan ini karena dia terobsesi dengan kekuasaan. Dia sama sekali tidak membutuhkan si Selen karena sudah ada si Varga yang hanya dia inginkan adalah darah si Selen sebagai satu-satunya vampir murni yang bisa memberinya sebuah kekuatan besar. Tidak sampai di situ, si Varga disuruh membunyikan alarm dan membuat skenario kalau seolah-olah yang telah melakukan ini adalah si Selen.
Namun saat si Thomas dan si David hendak akan ke TKP, mereka dilarang ke sana atas perintah si Semira. Si Thomas pun ngajak pergi si David, seraya punya rencana lain. Sebagai mantan anggota Dewan GH Timur, jelas si Thomas tahu seluk-beluk tentang GH ini. Juga jalan rahasia yang pernah dibangun si Amelia bisa nembus ke ruang pribadi termasuk ruangannya si Semira. Dan ketika ditoong, si Thomas melihat si Selen sedang disedot darahnya. Lantas mereka berdua pun masuk langsung menghentikan penyedotan darahnya. Sedangkan di TKP, pistol si Selen sengaja diletakkan di sana supaya tetua mereka tahu dengan sendirinya kalau si Selen lah yang telah melakukan ini. Perintah menghalalkan darahnya pun kembali digaungkan. Kalau perlu, cari si Selen sampai ke ujung dunia. Betapa kagetnya si Semira melihat ayah dan anak sedang membebaskan si Selen. Si Thomas akan menghadang mereka berdua, memberi waktu pada si David untuk membawa keluar si Selen dari GH Timur ini. Sungguh edan sekali si Semira ini. Diiringi dengan akan terbitnya fajar, si David nekat lompat keluar dari jendela demi menyelamatkan si Selen yang ternyata si David juga tahan terhadap sinar matahari. Yups, betul sekali, si David menjadi hybrid setelah dihidupkan kembali si Selen menggunakan darahnya. Dikarenakan hari telah siang dan tidak akan mungkin geng vampir juga akan mengejar, si David berhenti dulu untuk memberikan sedikit darahnya supaya si Selen bisa agak-agak sedikit cenghar. Si Selen pun kini tahu pengorbanan si Thomas yang telah berkorban untuk menyelamatkan dirinya. Seraya bela sungkawa kalau dia adalah seorang pahlawan pemberani, si David pun kini menjadi sepampir yatim piatu. Singkat cerita, malam pun kembali poek. Si Semira terus ngompor-ngomporin si Cassius kalau si Thomas, si David, dan si Selen mereka pasti sudah berkomplot dengan para Roger. Terbukti mereka semua tahan dengan sinar matahari. Kembali ngutus si Alexia untuk mencari mereka. Tidak butuh waktu lama, si Alexia berhasil menemukan mobil yang mereka gunakan tadi dan mencurigai mereka telah naik kereta api. Seraya memeriksa CCTV dan benar saja terlihat si Selen naik kereta yang akan menuju ke utara. Lantas si Alexia pun melapor pada si Semira. Kalau dipikir-pikir masih Semira ini mirip si Craven ya gengs, terobsesi dengan kekuasaan hingga menghalalkan segala cara. Si Semira tahu kemana mereka akan pergi karena itu adalah satu-satunya GH yang akan menerima dan melindungi mereka. Merupakan GH pecinta damai, yaitu perkumpulan Pardor Benteng Nordik Utara, memerintahkan si Alexia supaya OTW ke sana untuk memantaunya saja sebelum mengirim pasukan yang lebih banyak lagi. Wah, di bawah pengkhianatan ada pengkhianatan lagi, gengs. Ternyata si Alexia dengan si Marius menjalin suatu hubungan, entah hanya dimanfaatkan atau mereka memang saling mencintai. Memberitahu posisi si Selen pada si Marius, juga meminta si Marius supaya segera menghentikan si Semira yang semakin hari semakin menjadi-jadi. Namun hal itu akan terrealisasi setelah si Marius mendapatkan anak si Selen, seraya akan fokus terlebih dahulu pada si Selen untuk mencari tahu keberadaan si Evi. Disinilah letak GH Pardor yang dikenal dengan GH pecinta kedamaian berada, tepat di balik bukit es yang menjulang tinggi. Mereka disambut dengan vampir yang tampil beda bernama Lena dan akan dibawa ke hadapan tetua mereka. Nampaknya penampilan vampir di sini memanglah seperti itu. Tetua mereka juga muncul dari dalam air. Dia bernama Vidar. Dia mengenal si Selen sebagai prajurit penebar maut terhebat sejagat pervampiran. Seraya bertanya siapa vampir yang dibawanya. Setelah diberitai kalau dia adalah anak si Thomas, barulah terungkap identitas si David sebenarnya kalau ibu si David lah yang berperan besar atas terciptanya perkumpulan GH Pardor ini. Tapi beliau sudah wafat dengan upacara duka yang digelar sebulan penuh. Si Selen tahu kalau upacara tersebut dikhususkan bagi tetua agung kelas atas dan menebak-nebak kalau ibunya si David adalah Amelia.
Tapi seharusnya tidak kaget sih dengan hadirnya si David di dua sequel film Underworld kalau dia bukan dari kalangan atas. Itu artinya si David adalah pewaris tahta perkumpulan GH Timur. Lalu kenapa si Amelia merahasiakan ini semua? Jawabannya nanti, karena sekarang dia mau menunjukkan dulu sesuatu, yaitu pedang keadilan merupakan karya terbesar si Thomas yang terbuat dari perak dan sangat ditakuti para Roger. Sengaja si Thomas persiapkan karena dia tahu kalau suatu saat nanti si David akan dikelilingi para Roger. Namun si David masih kecewa karena beranggapan demi kekuasaan ibunya rela meninggalkan anaknya sendiri dan pergi dari sana. Si Vidar minta tolong ke si Selen untuk memberikan sesuatu pada si David dari ibunya yang dititipkan pada si Vidar kala itu. Si Selen sangat mengerti apa yang sedang dirasakan si David seraya memberikan benda tersebut yang ternyata adalah darah si Amelia. Mungkin setetes dua tetes darah ini bisa membantu si David untuk mengambil keputusan. Selagi memberi waktu pada si David untuk sendiri, si Selen tidak sengaja melihat ada satu vampir yang sedang melakukan sebuah ritual. Sepertinya ritual ini juga yang membuat penampilan mereka seperti itu. Mereka menamainya dengan Valisa, merupakan tempat antar ruang. Dia tidak mati melainkan sedang berada di dunia keramat. Saat dia kembali nanti, dia akan berubah dan bisa melihat dunia ini dengan mata yang baru. Saat pertama kali si Lena datang, dia juga merasakan kebingungan yang sama seperti si Selen. Namun seiring berjalan waktu, dia pun jadi terbiasa sering pulang pergi ke dunia keramat. Dibuktikan hanya dengan sekali melihat si Selen dia tahu segala tek-tek bengek tentang si Selen. Sampai si Selen rempih mendengarnya. Lantas si Selen pun bertanya, apa itu dunia keramat, Cek? The water. It's the path. Ya, tiba-tiba saja para Roger sudah berada di sana. Lantas lonceng darurat pun dibunyikan supaya semua bersiap untuk menyambut kehadiran para Roger. Protect your own. I must find David. Serangan dengan skala besar, para Roger tidak ada henti-hentinya mereka terus berdatangan. Jelas pertarungan yang sangat tidak seimbang karena perkumpulan ini didominasi oleh cewek. Si Marius pun akhirnya menampakkan dirinya juga yang langsung diajak by one oleh si Selen. Betapa kuatnya si Marius ini, evolusinya juga beda dari para Roger pada umumnya ya gengs. Membuat si Selen juga bertanya-tanya, makhluk apa sebenarnya kau ini Marius? Tapi dia tetap kekeh nyerang si Selen supaya si Selen mau buka mulut tentang keberadaan anaknya. Hal yang tidak diduga-duga pun terjadi tatkala si vampir pengkhianat Alexia tiba-tiba muncul di sana. Si Selen yang sejatinya benar-benar tidak tahu di mana keberadaan putrinya dianggap berbohong yang secara terpaksa si Alexia mengakses ingatan si Selen. Wah,
Walayeng, apakah ini akan jadi akhir bagi si Selen? Si Marius pun menarik semua pasukannya untuk mundur karena tidak ada gunanya juga penyerangan ini terus dilanjutkan. Seraya nyuruh kekasihnya untuk melakukan tugasnya di GH Timur karena si Marius akan segera meng-all-in serangan ke sana. Dan si Selen ternyata belum mati. Dia teringat tentang dunia keramat yang berawal dari air alias air adalah jalannya. Kalau si Selen berhasil ke dunia keramat sih GG parah, patch baru lagi si Selen direpem. Di sisi lain, si Semira kini akhirnya dapat meminum darah si Selen setelah menunggu racun naik set yang sudah nyampur menghilang. Kembali ke GH Pardor, si David kini memutuskan akan meneruskan kepemimpinan ibunya di GH Timur seraya pergi ke sana untuk membantu perkumpulannya yang akan di all-in sama si Marius dan Reng-Rengan. Si Alexia yang baru pulang langsung menjalankan tugasnya dengan mematikan sistem keamanan GH berpura-pura melapor kalau GH Pardor telah dibantai, tapi si Alexia tidak sempat membantu karena dia datang terlambat. Nampaknya hal itu mengundang kecurigaan atau mungkin si Semira sudah tahu dari awal tentang pengkhianatan si Alexia. Begitu juga ketika kongres dadakan digelar, si Semira yang merasa dirinya sudah lebih kuat dari si Cassius pun mulai menunjukkan obsesinya untuk menjadi tetua agung GH Timur. Tapi untungnya si David datang tepat waktu mendeklarasikan kalau dia anaknya tetua agung Amelia dan mulai saat ini kursi pemimpin akan diambil alih. Sempat ditertawakan si Semira karena setahu semua geng vampir, Amelia tidak memiliki seorang anak, tapi dengan setetes darah si Amelia itu sudah cukup untuk membuktikan semua ini. Seketika semua pasukan yang tadinya nurut pada si Semira berbalik menodongkan senjata kepadanya tanpa terkecuali dengan si Varga karena komitmen mereka bukan patuh terhadap seseorang melainkan patuh terhadap pemimpin mereka yang kini sudah diambil alih si David. Selagi mereka akan menyambut kedatangan para Roger, si Semira akan ditahan sampai proses keadilan tiba waktunya nanti. Peperangan besar pun pecah, namun para Roger ini sangat cerdik sengaja melakukan invasi di siang hari supaya dapat bantuan dari sinar matahari dengan menjebol dinding menggunakan senjata khusus, dan hanya si David lah yang bisa terus melakukan perlawanan. Ini dia yang kita tunggu-tunggu, gengs. Nampaknya si Selen berhasil menyambangi dunia keramat. Setelah kembali jelas dia akan memiliki kemampuan baru dan membawa beberapa pasukan untuk membantu. Si Selen memberi kode keras pada si Marius supaya mengikutinya untuk melanjutkan adu mekanik yang sempat tertunda karena si Selen harus di-repem terlebih dahulu. Si David yang datang akan membantu. Secara tiba-tiba si Semira datang dan malah menyerang si David. Sempat kewalahan karena aturan geng vampir, semakin dia berumur alias tuwir, maka seiring berjalannya waktu vampir tersebut akan semakin wedal alias kuat.
Wah, si Marius ternyata pernah berinteraksi dengan si Michael, gengs, namun belum terlihat jelas karena dapat gangguan dari si Marius. Sedangkan si David yang keteteran dengan kecerdikannya, dia membuka jendela supaya si Semira terlena dengan dirinya yang sudah menjadi hybrid. Kembali ke si Selen, dia masuk ke tempat latihan supaya tidak dapat gangguan dari si Marius untuk mengakses ingatannya dengan tenang dan damai. Dan ternyata si Michael waktu itu bukan menghilang melainkan diculik si Marius, dijadikan bahan eksperimen dengan disedot darahnya hingga meninggoy. Pantesan evolusinya agak lain dan kenapa dia sangat menginginkan si Evie itu untuk menyempurnakan para Roger hybridnya. Si Marius pun menunjukkan darah si Michael yang hanya tinggal tersisa 1 botol. Si Selen kini hanya bisa mengenang saat-saat indah bersama si Michael. Sudah tidak menghiraukan lagi si Marius yang sedang ngamuk karena galau tingkat tinggi yang sedang dia rasakan. Si Marius pun kini harus rungkat dengan tulang punggung yang dirabut si Selen. Dengan menunjukkan kepala si Marius, pimpinan para Roger, seketika mereka semua pun mundur dengan teratur. Tamat, gengs. Tinggal tersisa 2 GH yang masih berdiri. Perjalanan si Selen pun berakhir sampai di sini. Yang tadinya DPO, kini si Selen menjadi salah satu dari 3 tetua agung yang paling dihormati. I am reborn, and my eyes have been opened to the sacred world, and to the promise of what is yet to be. There is no beginning. There is no end. There is only